Ingin progres. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Denny, selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan tentang tugas akhir dengan judul Perbandingan Metode LSTM dan Propet untuk peramalan 5 indikator kinerja energi nuklir berbasis data time series. Boleh di next. Nah, ini ada tim kami dari kelompok satu. Yang pertama ada Kak Eka Fadila Eka Giovanni yang saat ini sedang berhalangan untuk melakukan presentasi gitu karena sedang ada ke UGD. Terus juga ada saya sendiri, ada Raza Misalkan Wijaya dan juga ada Samuel Christian. Oke, boleh di next. Nah, mungkin yang pertama adalah latar belakang gitu. Yang pertama, konsumsi energi ini itu memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan juga kehidupan modern. Sehingga perencanaannya ini tuh perlu berbasis data yang akurat. Data konsumsi energi umumnya membentuk runtun waktu dengan pola tren, musiman, dan juga fluktuasi acak yang dinamis serta sulit dimodelkan secara konvensional. Nah, pengembangan machine learning ini tuh menawarkan pendekatan adaptif untuk mempelajari pola historis tersebut dan meningkatkan akurasi prediksi. Lalu penelitian ini tuh menggunakan data konsumsi energi bulanan dari US Energy Information Administration (EA) untuk menganalisis pola konsumsi dan membangun model prediksi energi berbasis machine learning. Adapun tujuan penelitiannya ini, pertama kita menganalisis karakteristik data energi bulanan nih, termasuk data tren atau data yang polanya terkandung di dalamnya. Terus juga kita melakukan model machine learning untuk melakukan pemodelan dan juga prediksi data energi berdasarkan data historis. Terus juga kita mengevaluasi juga modelnya dan juga kita menentukan model terbaik nih, mana yang terbaik dari dua metode yaitu LSTM ataupun Propet. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini ada data overview-nya. Pertama itu data ini diambil dari US Energy Information Administration (IEA). Jenisnya data runtun waktu bulanan. Terus juga periodenya itu dari Januari 1973 sampai Agustus 2025 dengan total observasi 632 data. Terus indikator yang dianalisis itu yang pertama ada 5 indikator. Yang pertama ada Nuclear Generating Unit Total Operable Units, terus juga ada Net Summer Capacity, terus juga ada Nuclear Electric Net Generation, Nuclear Share of the Electricity Net Generation, dan juga Nuclear Generating Unit Capacity Factor. Terus juga kualitas datanya ini tidak terdapat missing value setelah dilakukan constant backfill. Terus juga seluruh indikator ini memiliki panjang urun waktu yang konsisten dan juga tidak ditemukannya duplikasi data. Nah, ini ada alur penelitiannya atau workflow-nya. Pertama kita mengumpulkan data seperti yang tadi, terus juga kita melakukan EDA, terus juga ada analisis karakteristik runtun waktunya, lalu pre-processing, masuk ke modeling dan juga evaluasi model, serta terakhir di kesimpulan dan saran. Nah, mungkin kita masuk ke EDA terlebih dahulu. Nah, di EDA ini yang pertama ada plot time series-nya. Ini dari setiap indikatornya menunjukkan plot trendnya seperti di gambar. Boleh di next saja. Nah, ini untuk interpretasinya. Yang pertama, untuk indikator pertama, menunjukkan pola musiman tahunan yang sangat kuat dengan tren meningkat hingga stabil di level tertinggi. Mencerminkan siklus operasi ini, siklus operasi pemeliharaan reaktor. Terus juga data yang kedua, indikator kedua itu memiliki tren naik di awal periode lalu relatif stabil dengan fluktuasi moderat yang dipengaruhi perubahan kontribusi sumber energi lain. Terus juga yang ketiga itu menampilkan kombinasi tren dan musiman tahunan yang jelas gitu untuk menunjukkan pola produksi listrik nuklir yang stabil dan berulang. Terus indikator keempat itu dominasi tren meningkat dan stabil namun disertai penurunan ekstrim sesaat yang menindikasikan kejadian-kejadian operasional tertentu. Lalu juga yang pola terakhir itu menunjukkan pola piecewise konstan tanpa musiman dengan perubahan diskrit akibat pembukaan atau penutupan unit reaktor. Kemudian di next. Selanjutnya kita ini ada plot STL. Ini cuman diambil 2 dari 5 indikator juga. Untuk interpretasinya yang pertama itu eh, meningkat kuat dari awal observasi hingga sekitar pertengahan periode. Kemudian landai lalu menurun sedikit pada bagian akhir. Terus untuk seasonalnya itu sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Data tidak memiliki pola musiman dan residualnya itu eh, var-
variabilitasnya kecil dan acak, stabil sepanjang periode setelah awal dataset. Kesimpulannya itu indikator ini ditentukan terutama oleh jangka tren panjang bukan musim. Terus juga dataset yang kedua, indikator yang kedua itu untuk trennya meningkat sangat kuat dari awal hingga 2010, terus relatif mendatar namun tetap dalam level yang tinggi. Sesonalnya itu ada pola musiman namun tidak stabil, polanya tampak berubah intensitasnya dari waktu ke waktu. Terus juga residualnya ini banyak outlier besar berupa penurunan mendadak, terus juga mengidentifikasikan kejadian operasional atau pelaporan non rutin. Nah, kesimpulannya itu, indikator memiliki tren dominan, musim nyata, tetapi juga sangat dipengaruhi kejadian ekstrim. Nah, ini selanjutnya ini ada analisis karakteristik, karakteristik runtun waktu, mungkin boleh next. Pertama kita menganalisis ACF dan PACF. Nah, ini juga dari 5 indikatornya. Mungkin langsung di next aja. Nah, analisis ACF atau PCF ini yang pertama itu menunjukkan bahwa batang ACF atau PACF yang melewati batas kepercayaan menunjukkan adanya autokorelasi yang signifikan sehingga data tidak bersifat acak. Jadi banyak data yang saling berhubungan. Terus juga sebagian besar indikator menampilkan autokorelasi hingga leg panjang yang mengindikasikan adanya ketergantungan temporal yang kuat. Terus juga ada pola ACF yang menurun perlahan dan juga berulang menunjukkan keberadaan tren dan musiman pada data. Terus juga PACF ini umumnya menunjukkan spike signifikan pada awal leg, menandakan pengaruh jangka pendek yang dominan. Nah, variasi pola ACF dan PACF ini antar indikator menunjukkan perlunya model yang mampu menangani musiman ataupun perubahan struktural. Contohnya itu model yang seperti kita gunakan yaitu model Prophet atau LSTM. Nah, yang terakhir ini tuh ada analisis ADF-nya. Ini tuh sebagian besar ini indikator tidak stasioner pada level. Terus juga menunjukkan adanya jangka tren panjang atau perubahan struktural pada data. Terus juga ada dua indikator yang telah stasioner pada level, namun tetap mengandung pola musiman. Terus juga setelah kita lakukan force difference, itu tuh seluruh indikator menjadi stasioner gitu, sehingga komponen tren berhasil dihilangkan. Lalu ketidakstasioneran pada level menunjukkan bahwa data yang tidak memenuhi asumsi stasionaritas ketat yang dibutuhkan oleh model runtun waktu klasik. Oleh karena itu, data ini tuh dapat cocok dimodelkan menggunakan metode yang mampu menangani tren musiman dan juga eh, secara langsung, seperti Propet, serta metode yang mampu menangkap ketergantungan jangka panjang, seperti LSTM itu sendiri. Ini Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing data. Nah, pre-processing ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Pertama itu kita mempersiapkan eh, apa data propet itu kita format jadi dua kolom yaitu eh, waktu dan nilai observasinya. Tidak dilakukan differencing karena propet mampu menangani tren data musiman secara langsung. Eh, Lalu kita ada pembagian data latih di dibagi menjadi 80-20% dan kita split menggunakan time based split. Eh, Selanjutnya kita normalisasikan menggunakan min max scaling lalu diubah menjadi bentuk sequence dengan window size 12. Struktur akhirnya itu bisa dilihat X trend dan Y trend serta X test dan Y testnya. Lalu implikasi terhadap pemodelan, preprocessing memastikan data konsisten dan bebas bias waktu. Prophet cocok untuk data tren dengan musiman kuat dan LSTM cocok untuk data dengan ketergantungan temporal jangka panjang dan pola nonlinear. Selanjutnya modeling dan evaluasi model. Kalau Prophet kita menggunakan hyperparameter tuning yaitu grid search. Parameter yang dituning ada change point priority scale, seasonality priority scale, seasonality mode. Validasi dilakukan dengan inner time based split pada data latih. Model terbaik dipilih berdasarkan RMSE terkecil dan model final diulang pada seluruh data latih dan digunakan untuk prediksi data uji. Lalu ada LSTM, eh, dilakukan hyperparameter tuning sederhana meliputi jumlah neuron, dropout, dan learning rate. Validasi menggunakan time aware split dan early stopping. Model terbaik dipilih berdasarkan validation loss terendah. Prediksi pada data uji dikembalikan ke skala aslinya.
Ini hasil evaluasinya. eh, Tidak ada model yang unggul pada semua indikator. Performa model bergantung pada karakteristik runtun waktu. Nah, kalau pada data ini kita bisa ambil implikasinya. LSTM itu unggul di total operable units dan net summer capacity, di mana dia perubahannya discrete dan non-linear, serta di net summary capacity ada penurunan ekstrim. Sedangkan Propet unggul pada net electricity generation, nuclear share, dan capacity factor. Nah, secara ringkas, LSTM lebih sesuai untuk data dengan perubahan struktural dengan pola non-linear, dan Propet itu lebih sesuai untuk data dengan fluktuasi stabil dan musiman yang konsisten. Nah, ini untuk visualisasinya bisa kita lihat bahwa pada variabel yang pertama yaitu generating unit total operable units, kita bisa melihat bahwa Propet ini eh, cenderung eh, menurunnya gradual. Dia tuh nggak bisa, tapi dia nggak bisa ngikutin dari pola si datanya. Sedangkan LSTM bisa. Nah, implikasinya itu untuk variabel total operable unit itu LSTM lebih sesuai dibanding Propet. Nah, untuk generating unit net summer capacity, eh, Propet sudah mulai cukup baik. Tapi pada penurunan data ekstrim, Propet itu nggak bisa ngeprediksi gitu. Sedangkan kalau LSTM dia masih mencoba. Bisa kita lihat bahwa di prediksi antara 2017 sampai 2018 itu ada penurunan sesuai dengan data nol atau nilai ekstrimnya. Maka implikasinya untuk variabel berskala besar dengan structural break atau extreme drop, LSTM lebih sesuai daripada Propet. Nah, tapi untuk di bagian nuclear electricity net generation bisa kita lihat bahwa Propet sangat mampu mengikuti amplitudo dan fase musiman dengan baik. Sedangkan LSTM itu cenderung terlalu halus atau underfitting. Implikasinya untuk variabel seasonality kuat dan stabil, Propet lebih sesuai daripada LSTM. Untuk bagian ini juga sama, eh, Propet mampu mengikuti pola musiman tahunan dengan baik. Sedangkan LSTM itu cenderung lebih halus. Dan di bagian ini pun juga sama. Propet mampu mengikuti pola naik turun musiman yang kuat dan konsisten sepanjang periode pengamatan. Sedangkan LSTM itu cenderung lebih halus dan terendam dibandingkan data aktual. Lalu kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan eksperimen terhadap 5 indikator energi nuklir berbasis data runtun waktu bulanan dari US Energy Information Administration atau IEA, dapat disimpulkan bahwa karakteristik temporal data sangat menentukan kinerja model peramalan. Analisis EDA, STL, HFPCF, dan uji stasionaritas menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kombinasi tren musiman dan perubahan struktural yang berbeda. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang unggul untuk semua indikator. Model LSTM cenderung lebih efektif pada indikator yang bersifat event-driven dan mengalami perubahan struktural, sedangkan Propet lebih unggul pada indikator dengan pola musiman dan tren yang kuat serta stabil. Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan model peramalan harus didasarkan pada karakteristik data dan pendekatan kooperatif. Propet LSTM memberikan gambaran yang komprehensif dalam memodelkan dinamika energi nuklir. Rekomendasi untuk peneliti menambahkan variabel eksternal seperti harga energi, kebijakan energi, dan faktor cuaca untuk meningkatkan akurasi peramalan, terutama pada indikator yang dipengaruhi oleh non-operasional. Lalu untuk peneliti juga ada mengeksplorasi arsitektur dan hyperparameter lanjutan, serta menerapkan model deep learning lainnya seperti GRU atau transformer untuk menangkap ketergantungan temporal yang lebih kompleks. Lalu untuk peneliti lagi, mengembangkan model hybrid Propet LSTM guna mengombinasikan keunggulan tren musiman dan pola nonlinear. Rekomendasi untuk industri atau pengelola pembangkit itu memanfaatkan hasil peramalan sebagai dasar perencanaan operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan kapasitas pembangkit nuklir. Data untuk penelitian lanjutan menggunakan resolusi data yang lebih tinggi, mungkin mingguan atau harian, dan menguji kedekatan pada sektor energi lain seperti energi terbarukan untuk menilai generalisasi, generalisasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.